Halo, perkenalkan kami mahasiswa asal Indonesia di Universitas Indonesia akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi menggali keuntungan dan strategi keuangan. Nah, saya di sini dengan Setiawan Larosa. Dan saya sebagai Azari Syaza Putri Zamni dari kelas 2B1. Baik, eh, kami akan memulai presentasi pada saat ini dengan pendahuluan tentang materi ini. Nah, di dalam dunia bisnis dan keuangan, menggali keuntungan dan menerapkan strategi keuangan yang efektif adalah hal yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Keputusan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan. Keuangan mereka mengelola risiko dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Menggali keuntungan berarti mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan yang mengurangi biaya dengan cara yang menguntungkan. Ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan yang ada dan potensi penghematan yang dapat dilakukan. Misalnya, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan volume penjualan dan mengoptimalkan rantai pasokan atau memperkenalkan produk atau layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Strategi keuangan merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan keuangan organisasi atau perusahaan. Strategi keuangan melibatkan pengelolaan aset, pengelolaan hutang, alokasi modal, dan penggunaan instrumen keuangan lainnya. Tujuan strategi keuangan dapat bervariasi, termasuk pertumbuhan perusahaan, keberlanjutan keuangan jangka panjang, pengambilan investasi yang optimal, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dalam menggali keuntungan dan merancang strategi keuangan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain Yang pertama ada analisis pasar dan industri, yaitu memahami tren pasar dan kondisi industri yang relevan untuk bisnis Anda. Ini meliputi pemahaman tentang persaingan, perilaku konsumen, dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Yang kedua ada pengelolaan resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Ini termasuk risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko pasar. Strategi keuangan harus mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan melindungi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada pengelolaan arus kas, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Ini melibatkan perencanaan kas, manajemen piutang dan utang, dan juga pengelolaan modal kerja yang efisien. Yang keempat, ada pengelolaan investasi, yaitu memilih investasi yang tepat untuk mengoptimalkan pengembalian investasi perusahaan. Ini melibatkan penilaian proyek investasi, alokasi modal yang bijaksana, dan pengelolaan portofolio investasi yang efektif. Yang kelima ada pelaporan keuangan, yaitu mempertahankan sistem pelaporan keuangan yang akurat dan terperinci. Hal ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya memantau kinerja keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Menggali keuntungan dan merancang strategi keuangan efektif membutuhkan analisis yang mendalam, pemahaman tentang risiko dan peluang, serta pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan. Dalam pendalaman materi ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dan teknik-teknik yang terkait dengan menggali keuntungan dan merancang strategi keuangan yang sukses. Oke, Next. jadi itu pendahuluan dari materi kita pada saat ini. Sekarang kita langsung ngebahas Mas. ke inti dari materi yang kami bawakan. Nah, di sini kita mengambil judul yang menggali keuntungan finansial dan saham. Ya. Atau juga di sini ada tahap-tahapan bagaimana sebuah finansial itu bisa sukses dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, ini pokok-pokok Poin. yang akan kita bahas. Ada beberapa judul. Yang pertama itu nanti kita akan belajar menggali keuntungan keuangan dan saham. Terus apa itu keuangan dan saham?
dan mengapa investasi saham itu penting. Nah, dan kita kan tahu dan belajar strategi investasi saham yang efektif. Nah, terus kita juga belajar risiko investasi saham, terus ada keuntungan saham dan pasar keuangan, ada pengertian pengelolaan keuangan, terus ada fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Nah, terus kita akan mengakhiri dengan sebuah kesimpulan dan penutupan dari kita masing-masing. Baik. Oke, ini saya bacakan untuk judul yang pertama, materi keuntungan finansial dan saham. Nah, pada halaman ini akan dibahas mengenai materi keuntungan finansial dan saham. Kedua hal ini saling terkait dan memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan bagi para investor yang cerdas. Untuk mendapatkan keuntungan finansial dari saham, diperlukan pemahaman yang baik tentang pasar saham dan strategi investasi yang tepat. Investor yang ingin sukses dalam saham harus memahami konsep seperti analisis fundamental dan teknikal, diversifikasi portofolio, serta manajemen risiko. Selain itu, penting juga untuk memantau perkembangan ekonomi global dan nasional serta perusahaan-perusahaan yang menjadi target investasi. Dengan pemahaman yang baik tentang materi keuntungan finansial dan saham, investor dapat meraih keuntungan yang signifikan dari pasar saham. Baik, nah, jadi ini penjelasan dari judul yang pertama. Nah, ya untuk judul yang kedua akan dibacakan oleh partner saya. Silakan. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keuntungan keuangan dan saham. Dalam presentasi ini, kami akan memberikan gambaran umum tentang apa itu keuangan dan saham, mengapa investasi saham itu penting, strategi investasi saham yang efektif, ataupun risiko yang terkait dengan investasi saham, dan kesimpulan tentang investasi saham. Next. Next. Oke, nah Baik, silakan. akan saya jelaskan. Yang pertama ada keuangan. Keuangan adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola uang dan aset untuk mencapai tujuan keuangan itu. Sedangkan saham adalah salah satu jenis investasi di mana seseorang membeli sebagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Dan contoh sederhananya yaitu dari keuangan dan saham adalah ketika seseorang menyimpan uang mereka di bank, mereka sedang mengelola keuangannya. Sementara itu, ketika seseorang membeli saham Apple, mereka memiliki sebagian kepemilikan dalam perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan jika harga saham Apple naik. Boleh selanjutnya bisa dibacakan oleh Ya, partner saya, Setiawan. akan saya teruskan. Nah, di sini ada pengertian dari pengelolaan keuangan. Nah, dari judulnya aja kita akan tahu dari isi materi ini itu akan membahas tentang bagaimana tuh cara seseorang atau cara perusahaan itu eh, mengelola keuangannya supaya eh, supaya apa sih namanya itu semuanya itu terstruktur. Nah, jadi eh, Rencana. pertama-tama kita tuh harus tahu pengertian pengelolaan keuangan. Nah, itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur uang dan aset untuk mencapai tujuan keuangan. Hal ini meliputi pembuatan anggaran, penghematan,
investasi, dan manajemen risiko keuangan. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Dengan mengatur uang mereka dengan baik dan memahami cara menginvestasikan uang mereka, seseorang dapat mencapai tujuan keuangan seperti pensiun yang mapan atau membeli rumah impian mereka. Next. Akan saya lanjutkan di sini. Ada pertanyaan, mengapa investasi saham itu penting? Saya akan jelaskan, investasi saham penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kekayaan mereka dalam jangka yang panjang. Menurut data historis, pasar saham cenderung mengalami kenaikan nilai dalam jangka panjang, meskipun harga yang normal di sepanjang waktu. Dan selain itu juga, investasi saham juga memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan dividen atau pembayaran tunai dari perusahaan yang mereka miliki sahamnya. Dividen ini dapat digunakan sebagai penghasilan pasif atau reinvestasi untuk meningkatkan jumlah saham yang dimiliki. Baik, boleh selanjutnya. Kita akan membahas strateginya nih. Strateginya itu investasi saham itu yang efektif. Nah, apa aja sih gitu. Jadi ada beberapa strategi investasi saham yang efektif yang dapat membantu investor mencapai tujuan keuangan mereka. Salah satunya adalah diversifikasi portofolio, yaitu membeli saham dari berbagai perusahaan dan industri untuk mengurangi risiko kerugian jika salah satu investasi tidak berhasil. Selain itu, melakukan riset sebelum membeli saham juga sangat penting. Investor harus memahami kondisi keuangan perusahaan, tren industri, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan melakukan riset yang baik, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan menghindari risiko kerugian besar. Oke, lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko investasi saham. Meskipun investasi saham dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, ada juga risiko terkait dengan investasi ini. Salah satu risiko utamanya adalah fluktuasi pasar, di mana harga saham dapat naik atau turun secara tiba-tiba karena faktor ekonomi atau politik. Selain itu, risiko perusahaan juga dapat mempengaruhi nilai saham. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan atau hukum, harga saham dapat turun drastis dan investor dapat mengalami kerugian besar. Untuk mengurangi risiko ini, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio dan melakukan riset sebelum membeli saham. Baik. Nah, keuntungan saham dan pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat di mana seorang dapat membeli saham dan menjual berbagai jenis investasi, termasuk saham, obligasi, dan komoditas. Keuntungan dari investasi di pasar keuangan adalah potensi pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang. Sementara itu, keuntungan dari investasi saham adalah potensi kenaikan harga saham dan dividen harga perusahaan yang dimiliki sahamnya. Dalam jangka panjang, pasar saham cenderung mengalami kenaikan nilai meskipun terdapat fluktuasi harga yang normal di sepanjang waktu. Nah, kita sudah sampai di kesimpulannya. Silakan partner dibaca. Baik, saya akan menyimpulkan dari beberapa poin yang disampaikan dalam presentasi ini, yaitu investasi saham dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Dengan melakukan riset yang baik, diversifikasi portofolio, dan memahami risiko yang terkait dengan investasi saham, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengurangi risiko kerugian besar. Ingatlah bahwa investasi saham melibatkan risiko dan tidak ada jaminan bahwa investor akan menghasilkan keuntungan. Namun dengan kesabaran, disiplin, dan pengetahuan yang cukup, investasi saham dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan dan dari materi ini kita masing-masing
menyiapkan penutup sebagai materi kita pada hari ini. Nah, saya akan memulai dari saya terlebih dahulu untuk penutupnya. Ya, yang saya simpulkan itu dalam materi menggali keuntungan keuangan dan saham ini, kita telah menjelajahi pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara meningkatkan pendapatan dan mengelola keuangan perusahaan secara efektif. Mengetahui bagaimana mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan keuntungan dan menerapkan strategi keuangan yang tepat merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam dunia bisnis dan investasi. Nah, menggali keuntungan keuangan melibatkan penelitian pasar yang cermat, analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan pengendalian biaya yang efisien. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang industri dan persaingan, serta pemantauan terhadap tren dan perubahan pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, pemahaman tentang investasi saham juga menjadi hal yang penting. Investasi saham adalah salah satu cara yang populer untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Penting bagi para investor untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar investasi saham, seperti analisis fundamental teknikal, diversifikasi portofolio, manajemen risiko, dan pemahaman tentang valuasi saham, seperti yang tadi sudah kami jelaskan di materi yang kami bawakan. Dalam menggali keuntungan keuangan dan berinvestasi saham, penting untuk mengutamakan penelitian yang teliti, pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, dan konsistensi dalam mengikuti rencana investasi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan investasi kita. Nah, jadi sekian penutup dari saya, silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan beberapa penutup menurut versi saya, yaitu kita diingatkan bahwa mencapai keuntungan finansial dan sukses dalam investasi saham bukanlah perjalanan yang instan. Diperlukan dedikasi, pengalaman, dan ketekunan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, mengelola resiko dengan hati-hati, dan berinvestasi dengan bijaksana, kita dapat memperoleh keuntungan finansial yang signifikan dan meraih kesuksesan dalam dunia investasi saham. Baik, itu adalah penutup versi saya. Sekian. Oke, jadi sekian penjelasan materi yang kami bawakan pada saat ini. Semoga materi ini dapat menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman yang menonton. Pelajaran. Ya, ada pelajaran dan ini adalah salah satu tugas kami sebagai mahasiswa untuk menjalankan tugas dari dosen kami. Jadi sekian dari Baik. Saya Setiawan Larosa, pamit undur diri. Dan saya Azari Syadza Putri Zamni, pamit undur diri. Oke, thank you. Coba-coba itu. Udah berapa ya, Wan? Aduh, ngeri, weh. Terus tuh.